Rahmi. Apakah ada ketentuan tersendiri menemukan teori baru dalam pembaharuan teori lama? Oke, ini adalah salah satu fungsi penelitian ya. Sebenarnya dalam pembaharuan teori ini kadang-kadang ketentuannya itu adalah kebutuhan. Misalnya ketika teori hierarki Maslow, kemudian yang dulunya ada 5 tingkatan menjadi 8. Karena kenapa? Ada peneliti-peneliti muda yang kemudian tidak puas dengan teori lama sehingga diajukan kembali. Itu ketentuannya. Ketentuan yang lain, penggunaan oleh siapa? Misalnya kita orang Islam, kita tidak merasa teori dari psikoanalisa itu cocok dengan Islam, maka kemudian kita melakukan pembaharuan supaya menggantikan teori psikoanalisa. Pembaharuan teori ini banyak sekali dilakukan oleh ahli-ahli penelitian di Timur. Kenapa? Karena teori-teori dari Barat tidak semuanya bisa dipakai di Timur, sehingga ditemukanlah teori baru. Nah, itu salah satu ketentuannya. Siapa saja boleh meneliti untuk memperbaharui teori. Jadi tidak ada syarat khusus, asal itu terbukti dan ilmiah, maka dia akan langsung otomatis menggantikan teori lama. Selanjutnya pertanyaan dari Mulia Dara mengenai cross sectional dan longitudinal ya. Apa ketentuannya? Ini ketentuannya adalah kapan kita melakukan cross section atau longitudinal sesuai dengan kebutuhan juga. Misalnya penelitian tentang perkembangan anak yang dilakukan oleh B.F. Skinner atau Watson. Nah, itu merupakan penelitian longitudinal. Kenapa? Karena penelitian tidak bisa dilakukan sekali. Jadi penelitian longitudinal itu dilakukan ketika hasilnya tidak bisa hanya dengan sekali penelitian. Sedangkan masalah-masalah yang bisa dijawab dengan sekali saja ataupun tidak ada perlu lanjutannya itu bisa dilakukan dengan cara cross sectional. Yang cross sectional itu banyak ya, apapun itu. Yang biasanya yang melakukan longitudinal itu juga pihak-pihak atau bidang yang lebih membutuhkan. Selanjutnya dasar atau pure research atau penelitian murni sama ya. Tujuannya itu meningkatkan pengetahuan ilmiah untuk menemukan bidang penelitian baru. Berarti ini bukan penelitian pengembangan. Yang namanya pure research itu penelitian dasar, penelitian awal ya. Dan artinya hasilnya itu tidak langsung bisa dipakai karena masih perlu ada pengembangan penelitian lainnya. Dan bisa jadi hasil penelitian dasar ini sejalan dengan teori atau menolak teori lama atau menolak teori lama. Ini sama dengan penelitian pertanyaan Ainur tadi, Rahmi. Biasanya hasil penelitian dasar itu bentuknya pengetahuan umum atau pengertian tentang alam serta hukum-hukumnya. Dalam psikologi itu penelitian dasar itu contohnya penelitian misalnya penelitian indigenous, penelitian menemukan teori bagaimana orang Aceh bersabar. Nah, hasil penelitian itu kan tidak kalau penelitian itu belum pernah dilakukan, maka itu menjadi penelitian dasar. Tapi kalau sudah pernah dilakukan, itu masuk ke development ya. Nah, apa itu applied? Nah, kebalikannya, atau penelitian terapan. Tujuannya itu lebih untuk pengetahuan yang lebih praktis ya. Hasilnya bisa segera dipakai. Kalau tadi nggak bisa langsung dipakai, masih perlu ada peninjauan ya. Misalnya penelitian terapan ini contohnya untuk meninjau penelitian yang sedang berjalan. Tujuannya itu ya menerapkan, menguji, evaluasi teori yang sudah ada untuk memecahkan masalah tetap ya. Keluaran dari penelitian ini bisa jadi metode, sistem manajemen, atau pakai teknologi baru. Kalau dalam psikologi itu bisa jadi juga ada teknik terapi baru. Misalnya dia ada penelitian melihat efektivitas satu terapi pada pasien skizofrenia. Nah, dan itu sedang dipakai, jadi itu langsung bisa diterapkan. Jadi kalau dalam penelitian terapan dia tidak harus menemukan sesuatu yang baru, tapi bisa merupakan aplikasi yang baru atau bisa mengembangkan atau memperkuat teori lama atau penelitian sebelumnya.
Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana membedakan penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Ada pertanyaan dari Cut Nazira Sabila mengenai aspek asumsi perbedaan penelitian kuanti dan kuali itu ada sifatnya statis dan dinamis. Maksudnya seperti ini. Penelitian kuantitatif sifatnya statis. Dia statis itu artinya kaku, terstruktur, tidak dinamis seperti penelitian kualitatif. Terstrukturnya apa? Dalam penelitian kuantitatif, nanti kita akan melihat lebih lanjut, semua proses itu harus mengikuti ada urutannya 1, 2, 3, 4 tahapan-tahapannya ya. Dan itu harus berurutan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Sedangkan penelitian kualitatif dia itu dinamis. Meskipun ada urutan 1, 2, 3, 4, tapi ada tahapan 3, 4 ataupun tahapan 3, 4, 5 itu yang bisa dibolak-balik. Nanti kita akan lihat, kalian akan paham di penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif itu proses pengambilan data dan pengolahan data itu bisa berulang. Jadi sudah ambil data, kemudian diolah dan diulang lagi, ambil lagi datanya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, sifatnya statis ya. Statis itu ketika kita sudah mengambil data dan datanya sudah diolah, maka kita tidak bisa lagi mengambil data tambahan. Kecuali kita ambil data tambahan, harus diulang semuanya, jadi statis ya. Kemudian pertanyaan dari Ulfa Mahera mengenai contoh tema yang umum dan khusus ya. Contoh tema yang umum itu ya banyak, misalnya survei mengenai motivasi berkuliah mahasiswa. Contoh tema yang umum, melihat motivasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi pada siswa SMA. Yang khusus, melihat motivasi melanjutkan ke perguruan tinggi jurusan psikologi. Lebih khusus lagi, yang ingin melanjutkan jurusan psikologi di UIN. Nah, itu contoh penelitian umum dan khusus. Umum itu general ya. Kemudian ada pertanyaan dari Verlita Putri tentang penelitian yang bersifat lentur, penggalian makna, berkesinambungan secara kumulatif pada pencapaian makna dan proses kajian. Ini sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perbedaan statis dan dinamis. Penelitian kualitatif sifatnya lentur, dia bisa dilanjutkan dan bisa disambung dengan proses mengambil data, kemudian diolah, ambil lagi, olah lagi, itu dia bisa bolak-balik, jadi dia lentur. Tapi ingat, semester ini kita tidak fokus pada kualitatif ya, kita fokusnya ke kuantitatif. Ini untuk membedakan saja. Kemudian ada pertanyaan dari Ainur, sudah dijawab di bawahnya ya, mengenai kebenaran emik. Kebenaran emik apa itu? Tadi sudah dijawab, saya sudah lihat, sudah dijawab oleh Cut Nazira ya. Ini penjelasan lebih lanjutnya mengenai emik dan etik sudah benar jawabannya. Oke. Ini ya kebenaran emik. Ini bisa dilihat lebih lanjut perbedaan apa dimaksud dengan kebenaran emik. Jadi fokusnya adalah pada kebenaran itu sesuai dengan misalnya kita mau bertanya bagaimana cara janda resilient, apakah kemudian jawaban itu benar atau tidak. Kebenaran emik itu adalah kebenaran yang berdasarkan jawaban responden, itu benar bagi dia. Nah, seperti itu ya. Jadi fenomena yang dilihat itu benarnya ketika kita mengambil kesimpulan, benarnya itu secara verifikasi perilakunya berdasarkan si responden ya. Jadi semuanya itu dilihat dari perspektif informan atau responden ya. Misalnya ini kebenaran
yang diakui adalah kebenaran yang dipahami oleh informan, bukan kebenaran yang dipahami oleh peneliti. Misalnya kita tanya, seharusnya menurut ibu gotong royong itu penting apa enggak? Menurut kita itu penting, menurut responden enggak penting. Nah, yang dipakai itu kebenaran dari pandangan responden. Kita tidak bisa membawa pandangan kita untuk membenarkan suatu fenomena. Kalau etik, kebalikannya, kebenarannya itu kalau bersifat etik ya sesuai dengan teori seharusnya seperti apa, ya. Jadi segala ukurannya itu haruslah sesuai dengan teori yang dipakai. Misalnya kita mau melihat bagaimana cara jenis parenting di Aceh. Rupanya parenting di Aceh nggak sesuai dengan teori, berarti kebenarannya etik. Berarti harusnya parenting itu mengikuti teori kalau menurut orang psikologi, kalau dikaji dengan penelitian kuantitatif. Ya, misalnya kita mau melihat apakah parenting masyarakat Aceh sudah efektif apa tidak. Ketika dipertanyakan dengan kalimat dengan pertanyaan di dalam kuesioner kuantitatif, kita sudah punya semua pertanyaannya. Kalau misalnya responden tidak menjawab sesuai dengan teori, maka skornya akan rendah, sehingga nanti bisa ada kesimpulan bahwa kalau parenting di Aceh belum sesuai dengan teori. Nah, beda dengan tadi yang bersifat emik tadi. Kalau ada pertanyaan mengenai bersifat penelitian kualitatif yang kebenaran yang emik, bagaimana parenting masyarakat Aceh? Ya, kebenarannya sesuai dengan jawaban responden. Misalnya menurut orang Aceh, kalau misalnya anak yang sudah umur 7 tahun nggak mau bantu orang tua harus dipukul, itu benar secara emik, ya. Benarnya itu kita tidak bisa membantah hasil jawaban karena kita ingin melihat bagaimana perspektif dari responden. Bukan kita membenarkan itu, tapi hasil penelitian kualitatif itu akan disajikan berdasarkan perspektif responden. Apapun perspektif mereka, mau sesuai teori nggak sesuai teori, tetap yang akan disajikan adalah kebenaran dari perspektif responden. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Nurul Falak, jelas hasilnya akan berbeda. Kalau penelitian menggunakan hanya kuantitatif, kemudian hanya kualitatif, kemudian dicampur, hasilnya akan berbeda. Mungkin searah, tapi jenis datanya berbeda, ya. Oke, sisanya terima kasih untuk kawan-kawan Cut dan Sira yang sudah menjawab. Kemudian ada pertanyaan dari Aga Safaras mengenai apa yang dimaksud dengan generalisasi, sudah banyak dijawab oleh teman-teman. Saya rasa jawaban teman-teman sudah mewakili. Kalau generalisasi dalam penelitian kuantitatif itu adalah bagaimana kita mengambil kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian. Contohnya, misalnya saya meneliti bagaimana kepuasan mahasiswa psikologi UIN Araniri dalam mengikuti perkuliahan Metopen. Dalam istilah kuantitatif nanti kita akan ada istilah pengambilan sampel yang representatif. Kemudian saya setelah mengambil rumusnya, saya harus mengambil 230-an orang mahasiswa misalnya, ya. Kemudian saya ambil secara cluster atau stratified. Saya mengambil setiap angkatan itu berapa orang, berapa persen untuk dimintai pendapatnya melalui kuesioner. Mereka akan mengisi kuesioner. Kemudian hasil dari 290-an orang ini bisa saya simpulkan secara generalisasi bahwa misalnya hasilnya mahasiswa psikologi UIN Araniri merasa kurang puas dengan metode kuliahan di Metopen misalnya, ya, atau berapa persen yang puas, berapa persen tidak puas. Jadi saya akan menyimpulkan itu sebagai mahasiswa UIN Araniri, tidak lagi saya simpulkan itu adalah sampel yang saya pakai. Itu maksudnya generalisasi, ya. Jadi hasil